Para pecinta Indonesia, pecinta bangsa, dan jangan lupa pecinta demokrasi. Tiga hal itu menjadi sangat penting bagi kita. Selamat datang di channel Kolom Fakhri Ali atau disingkat KOFI, ditambah TV menjadi KOFI TV, Kolom Fakhri Ali TV. Nah, ngomong-ngomong, apakah pernah mendengar lagu-lagu kasidahan dan juga suatu frasa baru yang umumnya berasal dari kalangan santri, tabayun. Lagu-lagu kasidahan lalu kemudian frasa tabayun di dalam pengalaman hidup saya baru tumbuh sejak 1980-an. Kita tetapkan dulu persoalan tabayun ini, frasa tabayun ini ke belakang, dan kita mulai dengan kasidahan. Kenapa saya membicarakan kasidahan ini? Karena ini adalah suatu tanda dari perkembangan ekspresi keislaman di dalam dunia kesenian, terutama secara sederhana kaitannya dengan dunia tarik suara atau dunia kreativitas di dalam musik yang bersifat kerakyatan. Yang saya maksud kerakyatan di sini sebenarnya juga sederhana, yaitu lagu-lagu di mana sebagian besar rakyat bisa menyanyikannya, bisa mengikutinya, dan seterusnya. Nah, di dalam pengalaman saya ketika kecil di Ragunan, saya pernah melihat seorang ibu bertengkar dengan anaknya. Pasalnya sederhana, lagu yang diputar di radio, dulu namanya radio transistor, itu adalah lagu-lagu kasidahan. Dan itu umumnya digemari oleh para ibu-ibu di Betawi pada waktu itu. Tiba-tiba kemudian anaknya yang sudah mulai remaja itu merubah channelnya, ya, dalam bahasa sekarang ini kepada lagu dangdut gitu. Lalu kemudian ibu dengan anak itu bertengkar karena buat sang ibu apa yang digemari itu adalah lagu-lagu yang bersifat kasidahan. Sementara kemudian sang anak yang merasa bahwa fantasi dan selera keseniannya itu sudah relatif lebih meningkat, berubah kemudian menjadi lagu dangdut gitu. Sebenarnya pertengkaran kecil ini itu sebenarnya adalah sebuah indikasi tentang perkembangan fantasi dan lalu kemudian selera di tengah-tengah masyarakat yang ingin saya katakan lower middle class, masyarakat Jakarta pinggiran. Di dalam konteks inilah sebenarnya kita melihat, ya, betapa halusnya perubahan-perubahan sosial yang harus kemudian kita berikan catatan-catatan tertentu, karena ini kemudian menentukan cara kita memahami bagaimana masyarakat itu berkembang. Di dalam beberapa hal, apakah kemudian kita pernah mendengar, ya, lagu-lagu kasidahan yang berbunyi ya dana, ya dana dana, ya dana, ya dana dana. Lalu kemudian seseorang, ya, bisa mengisi lagu-lagu itu kata-kata dengan merdeka, tergantung kemudian mereka mau menyampaikan pesan-pesannya gitu. Tetapi juga ada yang sedikit berbau bahasa Arab di dalam lagu-lagu kasidahan itu. Misalnya mintimin ulili lil hawa albi tasa'ali albi. Jadi hampir, ya, semua kanak-kanak pada tahun 1960-an, 1970-an, dan mungkin awal 1980-an itu, ya, mengenal lagu-lagu itu sebagai sebuah fantasi
elementer dari dunia kesenian yang mereka lihat, gitu. Disinilah yang kemudian yang saya maksudkan, ya, betapa ritme perubahan fantasi dari masyarakat itu kemudian mengalami perubahan secara sangat halus. Lagu-lagu itu kemudian diusahakan sedikit lebih bersifat, dalam bahasa saya, konseptual, ketika misalnya muncul sebuah lagu juga masih di dalam level kasidah yang mempunyai pesan-pesan tertentu, lebih jelas ya pesannya itu, yaitu lagu misalnya yang saya lakukan, yang akan saya nyanyikan sekarang ini. Nabi Muhammad adalah pengakhir nabi, dicinta oleh umatnya kekal abadi, menjadi pelita hati di sanubari, selalu dikenang umatnya hari ke hari. Ini adalah sebuah ekspresi keagamaan yang memberikan gambaran tentang Nabi Muhammad dengan penuh rasa keheningan dan dengan penuh rasa kedamaian. Sehingga kemudian kanak-kanak ya yang diajarkan lagu itu lalu kemudian menyanyikan lagu pujaan terhadap Nabi Muhammad itu dengan cara-cara damai. Terasa sekali tidak ada konflik di dalamnya. Tetapi kita ketahui lagu-lagu yang semacam ini itu tidak memenuhi fantasi selera kelas menengah kota, dan karena itu mereka tetap berkembang. Yang saya maksud mereka ini adalah lagu-lagu itu tetap berkembang di kalangan middle lower class di Indonesia dan khususnya di Betawi. Tidak pernah kemudian masuk dan bisa menyaingi ya lagu-lagu pop yang berkembang di Indonesia kala itu. Nah, tentu ya sebagai sebuah catatan kebudayaan, kita perlu juga memberikan perhatian kepada sebuah orkes yang muncul di Sumatera Utara. Namanya itu Orkes Gambus El Soraya. Ini menarik perhatian kita karena Orkes Gambus ini mampu menciptakan lagu-lagu yang bersifat nasional, yang sedikit mulai menyentuh fantasi dari selera selera kelas menengah. Nah, salah satunya adalah lagu yang kemudian menjadi background lagu-lagu untuk kuliah-kuliah subuh yang diberikan Buya Hamka di RRI pada waktu itu. Jadi mulai di akhir 1960-an dan awal 1970-an. Lagu itu mungkin ya para pecinta bangsa, para pecinta Indonesia dan para pecinta demokrasi pernah mendengarnya, yaitu bunyinya antara lain Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci meminta kita berjuang, tereret, maju serentak membela kebenaran, tereret. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Nah, lagu-lagu ini yang diciptakan oleh Orkes Gambus El Soraya itu mulai sedikit ya menarik perhatian kelas menengah kota di Indonesia. Lalu kemudian muncul sebuah lagu yang mungkin sampai sekarang menjadi kenangan kolektif, yaitu lagu tentang kematian. Bila Israel datang memanggil, badan terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan.
Kendati pun demikian, ya, lagu-lagu itu tetap saja belum dianggap memenuhi selera dan fantasi kelas menengah. Baru kemudian pada 1970-an, awal 1970-an dan kemudian 1980-an muncul sebuah grup musik yang berusaha kemudian mengungkapkan ekspresi estetikanya itu dalam bentuk, ya, lagu-lagu kerohanian keislaman. Lagu ini begitu muncul langsung kemudian menjadi hit, ya, di kalangan kelas menengah kota. Itulah lagu-lagu yang diciptakan oleh Bimbo bekerja sama dengan penyair terkenal Taufik Ismail. Nah, ketika saya remaja, yakni ketika saya mulai sekolah di SPIAIN Al-Falah, saya sering sekali ketika pulang sekolah itu mampir di pasar Blok M. Sejak Ali Sadikin menjadi gubernur pada waktu itu, mulai kemudian terjadi shift, perpindahan dari pusat-pusat yang dianggap modern. Jadi boleh kita katakan modern center itu yang baru mulai diciptakan oleh Ali Sadikin. Dari yang sebelumnya pusat-pusat modern itu ada di Pasar Baru. Pasar Baru kita tahu itu wilayah dekat Sawah Besar, dipindahkan ke Blok M di Kebayoran Baru. Nah, sehingga kemudian Blok M itu menjadi suatu pusat, ya, rekreasi bagi orang-orang berduit dan orang-orang modern di zaman awal pemerintahan Ali Sadikin. Nah, disitulah kemudian lagu-lagu keagamaan Bimbo itu mulai disebarkan. Jadi hampir setiap tokoh-tokoh itu memutarkan lagu. Terutama yang pertama saya dengarkan dengan khusyuk sekali itu adalah lagu Tuhan. Nah, setelah itu kemudian muncul lagi sebuah lagu yang bahkan sampai sekarang ini itu menjadi kenangan kolektif dari masyarakat. Saya pernah, ya, menyanyikan lagu itu, lalu kemudian meneteskan air mata karena lagu itu saya nyanyikan itu sambil menghadap ke Ka'bah. Lagu, ya, yang liriknya ditulis oleh Taufik Ismail, lalu kemudian dinyanyikan oleh Bimbo, bukan sajadah panjang, tetapi tentang rindu kepada Rasulullah. Rindu kami. Coba bayangkan kalau misalnya para pecinta Indonesia, para pecinta demokrasi dan para pecinta bangsa suatu saat punya kesempatan untuk pergi ke Mekah, lalu kemudian hadapkan wajah ke Mekah, boleh langsung, dan saya kira saya tidak anjurkan boleh langsung, tetapi melalui misalnya hotel yang ada di sekitarnya, lalu kemudian bukalah jendela dan hadapkan wajah kita ke Mekah. Kemudian kita akan menyanyikan, dan cobalah menyanyikan lagu ini. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarakmu ya Rasul, terasa engkau di sini. Jadi begitu menyentuh lagu itu ketika justru kita lakukan dengan wajah kita menghadap langsung ke Ka'bah. Nah, yang terpenting kita berikan catatan di sini adalah bahwa inilah, ya, for the first time, ya, atau untuk pertama kalinya ekspresi keislaman dalam bentuk lagu-lagu itu absah menjadi bagian dari keanggotaan dunia modern. Dan sejak itu kemudian lagu-lagu yang bersifat keagamaan kian lama, kian berkembang, dan kemudian menjadi lagu, ya, yang
memenuhi selera dan fantasi kelas menengah kota di Indonesia. Nah, catatan ini menjadi sangat penting karena kadang-kadang perkembangan lagu dan aspek sosiologi dan antropologinya tidak pernah kita sadari. Sampai kemudian perlu sebuah tinjauan yang lebih tepat di dalam konteks ini. Kita akan sambung pembicaraan tentang budaya yang semacam ini di dalam kolom Fakhri Ali yang akan datang.